Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya yang berjudul tentang materi tentang bola basket. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Muhammad Ikhwanul Daulay dari sekolah SMA Negeri 6 Binjai. Di sini saya akan melakukan tugas diseminasi PKG PJOK tahun 2024 Kota Binjai. Saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu latar belakang. Sport Education merupakan salah satu model pembelajaran PJOK yang berkelanjutan dan bermakna bagi murid, karena Sport Education menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain murid dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, terutama dalam meningkatkan partisipasi setiap individu. Dengan suara, murid akan sangat nampak ketika mereka diberi kesempatan untuk membuat syarat dan aturan. Selanjutnya, SEM yang dilaksanakan ini adalah permainan bola basket, di mana hal ini bisa menjadi salah satu program pembelajaran PJOK pada kelas lainnya. Kedepannya, karena pembelajaran yang dilakukan ini berbasis proyek, selain dalam kegiatan kokurikuler, harapannya program ini untuk selanjutnya menjadi proyek sekolah yang dapat memupuk kerjasama murid. Selanjutnya, tujuan program itu ada 5. Yang pertama, terwujudnya siswa yang berakhlak karimah, bugar, sehat, dan gembira. Yang kedua, pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman nyata melalui permainan sesuai dengan peran yang diamati. Yang ketiga, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang terakhir, penerapan belajar aktif, di mana siswa terlibat secara langsung kegiatan belajar. Selanjutnya, capaian dan tujuan. Capaian dan tujuan ini ada 5. Yang pertama, pemahaman tentang aturan. Yang kedua, pengembangan tentang keterampilan individu. Yang ketiga tuh pemahaman teknik dalam permainan bola basket maupun taktik dan strategi dalam permainan bola basket. Yang keempat itu sportivitas dan kerjasama dalam melakukan kegiatan ataupun ketika pertandingan bersama teman-teman. Yang terakhir adalah kepemimpinan dan tanggung jawab. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika tindak lanjut. Yang pertama itu adalah pembahasan dalam technical meeting. Yang kedua, latihan dalam pengelolaan musim. Yang ketiga, menganalisis pertandingan dan turnamen. Yang keempat, penyelenggaraan kompetisi yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, dan kerjasama. Yang terakhir, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Oke, yang selanjutnya adalah tuh peran. Peran ini ya bisa kita bilang terhadap siswa itu bisa menjadi panitia, bisa menjadi peserta, bisa menjadi pelatih, bisa jadi wasit, bisa menjadi manajer, reporter, ataupun supporter. Oke, yang selanjutnya lini masa. Lini masa ini adalah maksudnya untuk dalam kegiatan akhir nanti ketika pembelajaran PJOK dalam materi bola basket itu saya ambil nanti ini masa itu di pertengahan bulan April sekalian Agustus untuk kegiatan pentas seni yang dilakukan di SMA Negeri 6 Binjai.
Oke, selanjutnya struktur program tuh ada 3. Yang pertama tuh kokurikuler, yang kedua itu murid yang terlibat dari kegiatan ini adalah kelas 10 baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga itu waktu kegiatan tadi yang sudah saya jelaskan itu seperti dilakukan di semester 2 atau di bulan April 2025. Oke, selanjutnya ini kita akan bekerja sama dengan mitra dalam Kombel di dalam sekolah, yaitu KBS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktis sekolah yang terdiri dari guru mapel, guru kelas, dan pendik. Mitra dalam KBS dari OPS sekolah yang nantinya dapat membantu terkait dengan publikasi kegiatan, melalui sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya berasal dari murid, mitra, dan sponsor. Oke, yang selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dilakukan di sekolah. Itu ada 4. Yang pertama itu mitra pernyataan yang dimiliki sekolah itu yang pertama ya otomatis seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan profesional dengan kualifikasi akademik. Jumlah guru di sekolah SMA Negeri 6 Binjai itu sekitar 50 orang. Yang kedua itu otomatis menjadi peserta itu yaitu murid yang berjumlah sekitar 800 orang itu terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Setiap kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, bisa menjadi peserta, wasit, pelatih, supporter, reporter, komentator, dan sebagainya. Yang selanjutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk digunakan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan kompetensi olahraga. Yang selanjutnya, sarana dan prasarana termasuk kelengkapan yang cukup memadai untuk diperdayagunakan dalam kegiatan olahraga, mulai dari bola basket, ring, dan lapangan yang cukup luas. Oke, yang selanjutnya itu rencana evaluasi yang saya akan lakukan ada 7. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran dalam STEM. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Yang selanjutnya refleksi guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan STEM. Yang selanjutnya evaluasi kinerja tim, meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam STEM. Yang selanjutnya evaluasi penerapan fair play, meninjau penerapan fair play dan sikap sportif dan terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan. Bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Yang terakhir yaitu evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai perannya. Selanjutnya kemungkinan tantangan yang dihadapi di lapangan ketika nanti itu yang pertama pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua itu faktor alam atau cuaca. Ya, kita memakai lapangan outdoor, otomatis akan terpengaruh dengan kondisi cuaca yang kita hadapi. Yang ketiga, motivasi peserta, kesulitan dalam manajemen, termasuk perbedaan kemampuan kepribadian atau konflik antar teman. Yang terakhir itu keterlibatan orang tua dan komunikasi. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunikasi dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan terhadap kegiatan. Selanjutnya nih saya memberikan solusi ketika kegiatan tindak lanjutnya. Yang pertama tuh penjadwalan yang lebih efisiensi dan efektif. Yang kedua, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi melalui pengakuan dan pujian. Yang ketiga, komunikasi dan terbuka dan segera mengatasi konflik. Yang keempat, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta didik. Yang terakhir, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek.
Terima kasih, itu hasil rencana tindak lanjut saya. Apakah rekan-rekan sejawat ada yang ingin dipertanyakan yang tidak jelas? Saya kasih waktu untuk rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan terhadap saya. Kami mau bertanya, Pak. Saya mau bertanya. Coba Bapak sebutkan solusi dari rencana evaluasi ini. Oke. Solusinya itu yang seperti yang tadi yang saya jelaskan. Solusinya itu seperti ini, penjadwalan yang lebih efisiensi dalam melakukan tindakan nanti. Yang kedua itu ya pendekatan secara positif lah kepada siswa dan memberi pujian lah sedikit kepada siswa. Yang ketiga itu komunikasi terbuka terhadap siswa untuk mengatasi masalah di lapangan ataupun di dalam lapangan. Yang selanjutnya memberikan umpan balik secara individu kepada peserta didik. Yang terakhir itu ya mengadakan pertemuan lah, istilahnya mengadakan pertemuan itu bahwasanya kita menjelaskan tujuan pembelajaran berbasis proyek. Ya itulah solusinya, Bu. Terima kasih. Sepertinya yang mau saya tanyakan sama dengan yang sudah dipertanyakan dengan Bu Dwi, Pak. Oke. Memang biasanya kalau ada hal yang besar, kegiatan besar itu Iya. kan memang akan banyak masalah, Iya, Bu. dan ternyata memang sudah dipaparkan dengan solusi yang lebih sudah Bapak paparkan dan sudah jelas. Oke, terima kasih kepada rekan sejawat saya yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan saran dalam mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut saya. Terima kasih waktunya kepada teman-teman untuk menyempatkan waktunya untuk melihat hasil presentasi rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan diseminasi PGKK PJOK tahun 2024 di Kota Binjai angkatan pertama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.